Perkenalkan, nama saya Nika Ardila Numlini. Saya dari siswa-siswi SMTK 1 Banten. Saya perlu menjelaskan tentang kata hermeneutik. Dalam bahasa Ibrani, kata hermeneutik adalah pathar yang artinya menafsir. To interpreter, sedangkan kerajaan Python artinya tafsiran. Kata ini paling umum digunakan dalam komunitas penafsiran umum. Dalam bahasa Yunani, kata hermeneutik adalah hermeneukos. Berasal dari kata hermeneutikos. Dalam hermeneu adalah penafsiran. Hermeneutik adalah bagian dari ilmu teologi yang memiliki 3 pengertian. 1. Ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan aturan-aturan dan metode-metode penafsiran Alkitab. Dua, seni yang menguji kemampuan untuk mengaplikasi prinsip-prinsip penafsiran Alkitab. 3. Ilmu yang mempelajari keseluruhan proses penafsiran, terutama dalam dimensi spiritual bagi kepentingan tubuh rohani. Penafsiran yang sebagai ilmu yang mempelajari hermeneutik biasanya dibagi menjadi 2 bagian. 1. Hermeneutik umum, yaitu prinsip yang menafsir secara untuk menafsir segala macam bentuk karya umum. 2. Hermeneutik khusus yang dikembangkan secara khusus sehubungan dengan jenis karya sastra tertentu, misalnya puisi perumpamaan, cerita dan sebagainya, untuk tujuan aplikasi. Namun tujuan mempelajari Alkitab dengan sesuai maksud penulisannya. Maka penulisan kita menampakkannya pada konteks. Maka penulisannya menempatkan pada konteks. Pada penafsiran palsu adalah mereka yang menafsir dengan salah, dengan mereka tidak akan dapat memberikan makna sesungguhnya. Apakah setiap orang yang bisa menjadi penafsir? Berikut ini adalah cara-cara yang harus dipunyai untuk seorang penafsir dengan benar. 1. Hati yang baru, artinya seorang penafsir, seorang yang sudah lahir baru, karena tujuan orang penafsir adalah menjadi penghubung antara manusia dengan Allah. Yang kedua, sedangkan hati yang lapar menafsir tidak dilakukan karena kebetulan, karena menafsir tidak dilakukan kepentingan, melainkan karena kehidupan. Jangan mementingkan hal jasmani, duniawi, karena hanya sementara, hanya pentingnya hal rohani yang menjadikan atau perjanjian kebenaran sesungguhnya. Sedangkan yang ketiga, hati yang taat. Alkitab adalah mutlak tertinggi bagi iman kehidupan, sementara karena kita beriman karena Allah. Oleh karena itu, menuntunkan ketaatan, hati yang disiplin, hati yang tidak putus asa dalam kesusahan, tekanan, dan usaha keras yang akan memberi kita kepada hasil yang bagus.
Hati yang mau diajak rendah hati, si orang penafsir tidak cukup hanya untuk belajar, tetapi kekayaan akan berfirman Tuhan mengomplikasikan dan ajaran untuk rendah hati, menerima teguran sebagai berikitan, membangun dan rendah hati. Hati yang beriman adalah seorang yang tunduk kepada kedaulatan Allah karena percaya bahwa Tuhan adalah Allah di atas semesta Allah. Dan demikian untuk penjelasan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. God bless you.